11 Maret 1966, Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Brigadir Jenderal Amin Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat diberi tugas oleh Soeharto untuk membujuk Presiden Soekarno membuat pemerintah untuk mengendalikan situasi yang terjadi di Jakarta. Kalian harus bisa membujuk Presiden Soekarno agar dia memberikan maskot pada saya agar kota Jakarta dapat dikendalikan oleh saya. Baik, Pak. Ingat, kalian harus bisa menceritakan keadaan kota Jakarta pada saat ini. Dan ingat pula, kalian harus bisa menceritakan keadaan situasi kota Jakarta karena saya sendiri juga bisa mengatasi kota Jakarta dengan cara saya sendiri. Baik, Pak. Saat ini, kota Jakarta sedang tidak aman. Banyak mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk penumpasan PKI di Indonesia. Saat ini, kota sedang kacau. Lebih baik kita mengadakan keamanan. Bagaimana jika kota Jakarta menjadi kendali Jenderal Soeharto saja, mengendalikan situasi secara singkat? Akhirnya Presiden Soekarno setuju dengan hal tersebut dan dibuatlah surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret yang ditunjukkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima tindakan yang diperlukan. Tolong berikan ini kepada Jenderal Soeharto. Baik, Pak. Tiga brigadir tersebut memberikan surat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto melalui TNI AD. Setelah itu, Mayor Jenderal Soeharto mengendalikan kota Jakarta dari aksi, demonstrasi, dan permasalahan. Soeharto memberi perintah kepada Sucipto untuk membuat konsep pembubaran PKI. Silakan. Terima kasih. Saya Sucipto. Saya ingin kau membuat pembubaran PKI. Saya ingin menyelesaikan PKI. Siapa? Saya akan melaksanakan tugas dari Bapak. Satu tahun kemudian, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPR sementara sesuai dengan TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya, memberikan undang-undang dasar dan peraturan dengan seluruh sumpah serta berbakti kepada nusa dan negara. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, PKI berhasil dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Awalnya kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat baik, bahkan Indonesia dijuluki sebagai negara swasembada pangan.
15 Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menggugat kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi sementara pemerataan dan keadilan sosial diabadikan. Rekan-rekan sekalian, mari kita baca beberapa sejarah yang ada di depan kita. Beban kita adalah membebaskan rakyat dari penderitaan hidup sehari-hari. Ringkasnya, beban sejarah kita adalah menghalangkan keberanian rakyat untuk menyuarakan diri. Sekali kita mengelak, selama kita akan menjadi warga negara yang dikutuk sejarah. Saya mendapat informasi bahwa ada beberapa mahasiswa yang akan melakukan demonstrasi karena kedatangan pemerintahan Jepang. Apa bisa terjadi? Saya ingin hal itu segera diselesaikan. Baik, Pak. Akhirnya, sekelompok yang dipimpin oleh Hariman Siregar tetap melakukan aksi demonstrasi ke arah Jakarta Pusat karena di Halim Perdana Kusuma sudah diblokir oleh aparat. Aksi demonstrasi beruntun kerusuhan. Mendengar berita tersebut, Presiden Soeharto memerintah Ali Sadikin untuk memperingatkan Hariman Siregar. Ali Sadikin, sini. Siapa? Perintahkan Hariman Siregar datang sanksi ini. Siapa? Hariman, keadaan sekarang semakin gawat. Siapa yang melakukan semua kerusuhan itu? Itu bukan kami, Pak. Lalu siapa? Kerusakan dan kebakaran bukan ulah mahasiswa, Pak. Kami akan berjuang untuk mengusut bagian dari masyarakat. Baiklah. Kerusuhan apa yang terjadi? Kita hanya bertindak mahasiswa yang demonstrasi secara damai untuk menuntut kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, banyak oknum yang bertindak bertanggung jawab. Terima kasih. Bagaimanapun juga saudara tetapi saudara Hariman Siregar dengan tuduhan atas dasar kerusuhan pada tanggal 15 Januari 1974. Hakim memutuskan terdakwa dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Sidang ditutup. Pada saat masa perubahan Orde Baru ke masa reformasi di tahun 1998, terjadi demo yang menyuruh Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Kita berdiri di sini itu terhadap mereka untuk menyuarakan apa yang menurut kita benar. Bukankah selama ini orang-orang bilang buat apa untuk membodohi orang? Barang siapa yang hadir berjuang bersamaku, maka dia adalah saudara nomor 1. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan sisa waktu jabatannya kepada B.J. Habibie. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional, terutama apresiasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan bernegara. Mengucapkan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta, 29 Mei 1945, Presiden Republik Indonesia Soeharto.
waktu terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan. Setelah penyerahan kekuasaan B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum mengakui sebagai jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional sesuai dengan agama saya. Beberapa tahun kemudian B.J. Habibie mengundurkan diri pada tanggal 20 Oktober 1999 dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid dengan masa jabatan pada tahun 1999 sampai 2001. Setelah beberapa tahun kemudian Abdurrahman Wahid mengundurkan diri dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beberapa tahun kemudian Megawati Soekarno Putri mengundurkan diri dan diganti oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Beberapa tahun kemudian Susilo Bambang Yudhoyono mengundurkan diri dan digantikan oleh Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Pada masa pemerintahan Joko Widodo terjadi demo mahasiswa terkait 7 tahun pemerintahan Joko Widodo. Setelah demo 7 tahun pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menjadi aman.